Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nih informasi kepada Bapak Ibu semua, apa sih gunanya untuk melakukan sanggahan tersebut ketika kita ditolak sebagai calon P3K ataupun CPNS di tahun 2023 ini. Di sini saya akan bahas kepada Bapak Ibu semua dan bagaimana mekanisme dalam melakukan sebuah sanggahan tersebut. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan, mungkin Bapak Ibu di saat ini Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos sanggahan. Maksudnya tidak lolos seleksi administrasi dan Bapak Ibu sebenarnya bisa menyanggah. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @diabachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua apa sih kegunaan dari sanggahan ketika Bapak Ibu ditolak seleksi administrasi oleh masing-masing administrasi. Maksudnya oleh masing-masing verifikator Bapak Ibu semua. Di sini saya akan informasikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui nih setelah adanya seleksi CASN, maksudnya seleksi untuk pemberkasan, di mana pendaftarannya dilakukan tanggal 20 sampai dengan 11 Oktober 2023 dan diakhiri tanggal 11 Oktober di sini. Nah, saat ini pihak dari Panselda atau Panselda di daerah-daerah atau tim verifikator saat ini menyeleksi berkas yang telah diunggah ataupun yang diupload oleh Bapak Ibu semua. Dan nantinya akan diumumkan mulai tanggal 15 sampai dengan 8 Oktober 2023. Nah, di sini yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu semua adalah ketika Bapak Ibu di pengumuman di sini tidak dinyatakan lulus. Nah, di sini tidak dinyatakan lulus nih, dengan kata lain ditolak. Nah, Bapak Ibu sebenarnya masih ada kesempatan untuk melakukan sanggahan, yaitu tanggal 9 sampai dengan 21 Oktober tahun 2023. Nah, perlu diketahui bahwasanya sanggahan itu gunanya untuk apa? Nah, video ini tujuannya adalah untuk hal tersebut. Seperti yang disampaikan di dalam website di BKN. Nah, di sini ada informasi penutupan, ditutup 11 Oktober. Informasi ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Di sini dipertegas sekali oleh Bapak Suharmen. Nah, Bapak Suharmen tersebut merupakan deputi, di sini dijelaskan deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN. Jadi, yang bersangkutan atau beliau menyampaikan seperti ini, perlu dicatat nih oleh Bapak Ibu semua. Perlu diketahui juga, kalau masa sanggah bukan kesempatan untuk memperbaiki berkas atau data yang salah input oleh pelamar. Tetapi untuk kesempatan menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar, akan tapi ada yang terlewat oleh verifikator instansi. Mengingat banyaknya pelamar yang mendaftar, Ibu Suharmen. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu semua saya jelaskan. Masa sanggah ketika Bapak Ibu ditolak seleksi administrasi, perlu diketahui juga ditolaknya karena apa? Di situ akan ada alasan. Ditolak karena ijazahnya tidak lengkap atau seperti apa. Nah, tujuan dari melakukan sanggahan itu mempertegas bahwasanya ijazah saya itu sudah ada, tapi kenapa masih ditolak? Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Bukan untuk menambah ijazah yang terlewat di-upload. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu yang sudah kadung mengupload ijazah yang salah ataupun dokumen lain yang salah, di sini tidak bisa memperbaiki. Di sini sanggahan tersebut gunanya adalah untuk mempertegas bahwasanya berkas yang kita masukkan itu benar tapi dianggap salah oleh tim verifikator. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu semua, sanggahan tersebut bukan untuk merevisi, tapi mempertegas berkas yang ada agar verifikator itu mengetahui keadaan sebenarnya. Dan juga biasanya pada sanggahan itu digunakan oleh seseorang yang ingin menyatakan bahwasanya orang tersebut tidak layak di seleksi tersebut, tidak layak untuk diloloskan. Tapi kenapa kok diloloskan? Itu bisa juga sebagai bahan atau sebagai dasar yang nantinya tim verifikator akan memverifikasi berkas tersebut.
dan memverifikasi siapa nama orang tersebut berdasarkan laporan yang telah dilaporkan oleh salah satu peserta yang tidak lolos ataupun yang lolos tapi tidak merasa nyaman dengan orang yang dianggap lolos. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah paham. Dengan artian seandainya rekan Bapak Ibu nih atau orang lain melamar di formasi khusus, tapi orang tersebut sebenarnya bukan non-ASN, bukan pelamar non-ASN, tapi kenapa kok dianggap lolos? Nah, Bapak Ibu mengetahui hal tersebut dan melakukan sanggahan bahwasanya NIK ini ataupun nama yang bersangkutan melamar di instansi ini yang bersangkutan bukan non-ASN. Nah, barulah dilakukan sebuah pelacakan. Dan awalnya dianggap lolos, nantinya bisa dibatalkan kelulusan tersebut. Hal ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu semua. Jadi misalnya Bapak Ibu saat ini dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian Bapak Ibu dianggap gagal dikarenakan setelahnya pengumuman masa sanggah. Jadi kemungkinan besar ada yang melaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan tim verifikator juga mengecek kembali. Jadi kita harus berpikir positif terlebih dahulu, dan kalau memang kenyataannya Bapak Ibu memang bukan non-ASN ataupun memang berkas yang Bapak Ibu unggah tersebut tidak layak, tidak pantas. Nah, Bapak Ibu harus introspeksi diri nih. Jangan justru Bapak Ibu justru memberontak, saya dinyatakan lulus sebelumnya, kenapa tidak dinyatakan lulus? Kalah Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu tidak sesuai pastinya. Terkecuali Bapak Ibu tidak sesuai dan berkas yang diunggah sudah sesuai pada kenyataannya, barulah Bapak Ibu bisa melakukan sebuah sanggahan. Nah, sudah bisa difahami ya Bapak Ibu semua, gunanya masa sanggah tersebut bukan untuk merevisi data, tapi untuk mempertegas keadaan data yang sudah diupload, yang sudah diunggah, karena terlewat oleh tim verifikator. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.